Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Ngojay, ngobrol jangan lebay bersama guru ngaji kita. Sekarang kita mau ngobrol tapi sambil makan-makan ya Bu ya. Nih, dari pertanyaan pertama itu mengenai Ibu sudah berapa lama di Lembaga Cerdas Al-Quran? Sudah kurang lebih 10 tahun nih. 10 tahun berarti. Wah, udah lama banget ya. Nah, terus sebelum 10 tahun itu tuh Ibu tuh kerja di mana dulu, atau misalkan Ibu tuh ngapain dulu gitu, sebelum gabung ke Lembaga Cerdas Al-Quran? Ya, sebenarnya saya tuh basicnya bukan pesantren ya, karena di sini emang sebagai guru ngaji mungkin pasti orang lihat dari pesantren, atau mungkin dari akademisnya tuh agama gitu ya, lebih ke agama. Tapi saya dulu dari pendidikan dari akademis tuh dari farmasi, sekolah farmasi ya, dulu namanya SAA, asisten apoteker. Jadi saya kerjanya di apotek. Nah, sering waktu berjalan ya, saya juga banyaklah teman-teman yang ya alhamdulillah di mana saya tuh positif ya, jadi mengajak sering ngaji di manapun lah ya gitu ya, di majelis-majelis. Nah, di situ saya belajar mengaji. Ya alhamdulillah sampai sekarang kemudian bergabung dengan ngaji. Nih, waktu kan Ibu udah lama banget ya Bu, 10 tahun nih. Perbedaan dari 10 tahun sebelumnya hingga sekarang, Lembaga Cerdas Al-Quran bedanya apa Bu? Lembaga di Al-Quran itu ya, kalau dulu itu ya namanya juga masih baru-baru kan, CA juga kan berdirinya tahun 2007 ya. Itu. Nah, dari awal-awal pasti juga masih merintis, semua serba merintis. Pastilah jauh beda dengan sekarang yang dulunya itu masih serba manual gitu ya, serba manual. Nah, sekarang ya sudah mulai mengikuti kemajuan ya, jadi serba online gitu. Ya makin canggih lah, alhamdulillah. Itu beda. Kemajuannya berarti lebih ya Bu? Iya, dulu gitu ya? alhamdulillah lebih banget. Boleh Bu, diminum dulu aja Bu. Iya, makasih. Ya Bu, sambil ini aja Bu, boleh mau makan apa? Makasih. Nanti ya. Nah, sambil makan aja ya teman-teman. Aku mau mencoba ini. Ibu mau mencoba yang mana Bu? Aku mau coba ini aja deh. Silakan. Ini apa sih? Nih, kan Ibu menjadi relawan guru ngaji di Lembaga Cerdas Al-Quran. Apa yang sudah Ibu rasakan setelah bergabung di Lembaga Cerdas Al-Quran? Kalau secara pribadi sih, saya bisa menambah ilmu ya, menambah ilmu lagi, karena dengan menjadi guru ngaji kan nggak mulu apa yang udah dia dapat ilmunya ya. Jadi kita istilahnya dituntut untuk upgrade diri lah ya. Jadi kita terus belajar, menambah lagi ilmu yang udah kita dapat ya. Ya seperti kita ngikutin juga ke lembaga lain, misalnya kursus mengaji juga perlu juga gitu. Karena saya sendiri merasa saya kan basicnya bukan pesantren ya, jadi saya harus bisa nih gitu dengan yang lain untuk belajar tajwid, belajar ilmu membaca Al-Quran lah gitu, juga belajar metodenya juga alhamdulillah ngikutin beberapa. Terus diasah ya Bu di Lembaga Cerdas Iya, Al-Quran itu terus diasah guru ngaji. Iya. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi ya Bu. Nah, apakah ada perubahan pada diri Ibu atau keluarga gitu setelah bergabung di Lembaga Cerdas Al-Quran? Kalau untuk saya pribadi juga ya gitu ya. Selain menambah banyak itu ya pertemanan sama dengan guru ngaji gitu ya, kan makin bertambah juga nih guru ngajinya gitu. Kita makin banyak temannya, belum lagi juga karyawan-karyawan di LCA, jadi menambah silaturahmi juga. Kita juga merasakan seperti ada kekeluargaan juga lah di sini tuh. Nah, itu yang bikin saya senang bergabung di sini tuh ya.
Kemudian juga saya kan juga mendapatkan majelis-majelis ya, semakin bertambahnya majelis yang saya dapat juga, semakin saya mengenal masyarakat luas nih ya, dengan berbagai karakter ini ya. Kita kan mengajar ngaji itu nggak melulu monoton begitu aja ya, kita juga harus bisa melihat yang mengenal karakter seorang tuh ya. Jadi mengajarkannya tuh juga niat psikologi orang ibaratnya seperti itu ya. Apalagi menghadapi ya nggak hanya anak-anak juga, ibu-ibu juga karakternya beda-beda gitu ya. Pasti beda-beda. Kita harus bisa menyesuaikan juga ya gitu, mengajarnya seperti apa. Jadi tiap majelis itu beda-beda ya, beda-beda cara mengajarnya juga gitu. Sambil dimakan aja Bu. Boleh Bu sambil ngobrol sambil dimakan. Kalau ini Bu, di Lembaga Cerdas Al-Quran, kebijakannya atau aturannya ada nggak yang nggak sesuai dengan harapan Ibu? Ya kalau kebijakan tuh ya dimanapun ya, tidak hanya di sini ya, di yayasan, semua perusahaan itu pasti punya kebijakan, dan kebijakan itu juga pastilah ada yang tidak sesuai dengan harapan kita ya, karena ya tapi bagaimanapun juga meskipun kebijakan itu ada yang tidak sesuai ya, insya Allah itu istilahnya tetap untuk kebaikan kita bersama juga sih. Jadi ya positif aja sih gitu. Alhamdulillah, kita dukung aja sih meskipun tidak sesuai juga ya, tapi tetap kita memberikan saran juga kan, pasti insya Allah akan dipertimbangkan juga. Nah selanjutnya itu mengenai kesan-pesan kesan-pesan untuk Lembaga Cerdas Al-Quran atau untuk guru ngaji yang lain boleh. Kesan-pesannya apa nih? Pesan-pesannya kalau saya sendiri boleh. Kalau kesan saya sih ya alhamdulillah saya bahagia ya gitu istilahnya di sini tuh. Meskipun ada juga dukanya. Pasti Bu, pasti dalam dukanya pasti ada suka ada dukanya ya. Nah seperti itu, insya Allah ya dengan di sini tuh mungkin ada dukanya tuh ya, ada dengan sharing dengan teman-teman itu bisa ya sedikit-sedikit bisa terlupakan duka-dukanya itu ya, insya Allah. Kalau pesannya Bu untuk Lembaga Cerdas Al-Quran? Pesannya ya LCA semoga lebih maju ya. Amin. Lebih maju, juga lebih dikenal oleh masyarakat luas ya, dengan ya segala kebaikan-kebaikan yang ada pada Al-Quran ini dikenal oleh masyarakat luas, dan semoga masyarakat juga bisa memanfaatkan program-program LCA ini nanti. Nah, Ibu kan udah lama nih, ada 10 tahun. Ibu udah tahu belum kalau Lembaga Cerdas Al-Quran ada beberapa cabang? Coba sebutkan ada cabangnya di mana aja nih Bu. Yang pertama yang saya tahu itu cabangnya itu ya, sebenarnya LCA itu ada cabang yang di Cipageran ya. Nah, itu pertama kali, cabang yang pertama kali itu di Cipageran. Kemudian yang kedua di Cipatat ya, Cipatat ya, daerah Raja Mandala itu. Kemudian yang ketiga di Katapang ya, itu dari Bandung ya. Jadi keluar dari ini juga dari Kabupaten Bandung Barat ya. Kemudian untuk daerah Cimahi itu ada di Padasuka. Itu yang terakhir ya, baru aja diresmikan beberapa bulan yang lalu. Kalau pusatnya Bu di mana? Pusatnya ada di sini. Pusatnya ada di sini. Ada di sini ya, nih. Di sini ya. Ada di Tani Mulya ya, Komplek Tani Mulya. Cilame ya. Maksudnya. Ya, betul. Nah, di yang lain juga. Nah, sekarang pindah ya Bu, kita ke program. Kalau di Lembaga Cerdas Al-Quran itu ada program apa aja sih Bu yang Ibu tahu? Programnya sebenarnya banyak ya, programnya LCA itu serba menggratiskan ya, program-programnya. Yang diantar tadi program guru ngaji gratis ya.
kemudian program wakaf memberikan Al-Quran gratis kepada yang membutuhkan gitu ya. Jadi ya memang nggak semua mempunyai Al-Quran gitu ya, dan tidak mampu untuk membelinya, ada juga yang kayak gitu. Kemudian program untuk memberikan guru ngaji itu ada, misalnya ada yang sakit nih ya, itu kita memberikan santunan juga, maksudnya LCA memberikan santunan juga kepada guru ngaji yang kena musibah ya gitulah ya. Kemudian juga memberikan itu ya, yang saya tahu itu LCA juga memberikan beasiswa gratis kepada anak-anak yang hafiz Quran ya, minimal 1 juz ya. Jadi nanti ditasmi dulu ya, seperti itu, minimal 1 juz akan diberikan beasiswa Al-Quran, kemudian beasiswa gitu ya. Kemudian juga diberikan juga bantuan kepada guru ngaji yang hamil gitu ya, hamil. Nah itu akan diberikan santunan ya, bantuan, sedikit bantuan lah gitu ya, tapi dengan syarat ya. Syaratnya itu guru ngaji harus menyelesaikan membaca Quran khatam ya, khatam Quran selama dia hamil sampai nanti melahirkan. Nah itu nanti akan diberikan bantuan gitu ya. Banyak banget berarti ya Bu? Banyak, iya. Juga untuk anak yatim juga ada kan, diberikan bantuan pada anak yatim. Mungkin beberapa orang kayaknya belum tahu ya, ada program sebanyak ini. Sebenarnya ada ya, kalau mau membaca itu brosur ya, brosur yang diberikan saat sensus itu ya, gencar LCA itu bisa dibaca. Ada berapa? Kalau nggak salah ada 15 program. Banyak banget guys ya. Kalau kalian mau boleh ya. Nah selanjutnya di sini kan guru ngajinya udah lumayan banyak ya Bu, udah banget jelas Al-Quran. Nah ada nggak sih Bu kayak komunitas muslimah atau kegiatan-kegiatannya gitu, tapi khusus untuk muslimah gitu loh Bu? Ada, alhamdulillah ada. Jadi itu saya sendiri menangani ya, saya sebagai ketua Departemen Fitrah Muslimah. Nah, Departemen Muslimah itu jadi yang menangani khusus guru-guru ngaji akhwat. Nah, guru akhwat yang ini khusus guru ngaji akhwat yang sudah menikah. Sudah menikah. Ya, sudah menikah. Sudah menikah. Iya, sudah menikah ya. Nah, ada juga yang guru ngaji kan ada yang belum menikah nih, masih gadis. Ya, itu. Bahasa babah ini ya. Nah itu namanya kaca cermin ya, disebutnya Departemen Kaca Cermin atau disingkat KCC gitu ya. Nah itu khusus anak-anak gadis ya, jadi guru-guru ngaji yang masih gadis gitu. Ada 2 jadinya ya. Kalau kegiatannya Bu? Kegiatannya yaitu karena guru ngaji ya pasti sibuk ya dengan kegiatannya, yaitu selain mengurus rumah masing-masing ya, rumah tangga masing-masing juga, kemudian jadi guru ngaji juga majelisnya juga banyak, padat. Jadi di Kiprah Muslimah itu menjadwalkan tiap hari Sabtu ya, setiap hari Sabtu itu khusus untuk tarbiyah muslimah ya. Bisa dari Depkit digabung dengan KCC juga bisa, kadang juga ada yang sendiri-sendiri ya gitu ya, kegiatannya punya kegiatan masing-masing. Jadi kalau itu kita dikhususkan tiap hari Sabtu ya, hari Sabtu. Nah itu adalah kegiatannya kajian, ada kajian dari Bapak Pembina ya gitu, kajian untuk menambah ilmu, juga untuk siraman rohani lah gitu ya, untuk siraman rohani. Kemudian juga menambah wawasan kita dengan mengupgradekan diri di dalam halakoh ya. Kita membuat semacam halakoh gitu ya. Jadi situ ada halakoh tahsin. Berarti belajar lagi ya. Belajar lagi. Jadi yang sudah bisa juga ada ya, misalnya dari
pesantren gitu ya. Jadi saling berbagi ilmu juga gitu ya. Saling berbagi ilmu. Banyak banget berarti kegiatannya. Selain itu juga ada lagi ya. Kita seling-seling aja gitu ya, kegiatannya nggak hanya melulu itu, juga ada, kita sudah bentuk ini nih, tim pemulasaraan. Jadi gitu kita waktu belajar cara mengurus jenazah ya, mengurus jenazah. Kemudian dari situ kita berhasil membuat tim pemulasaraan ya, tim mengurus jenazah. Jadi kalau misalnya dari khususnya untuk keluarga kita, keluarga LCA nih ya, keluarga besar LCA ini ada yang meninggal, kita bisa mengurusi mereka kalau memang diperlukan. Atau mungkin ada masyarakat juga yang memerlukan tim pemulasaraan, juga bisa langsung ke LCA juga ya. Ya, kemudian ada juga selain itu kegiatannya yang tiap tahun tuh ya ada itu kegiatan Idul Kurban ya. Idul Kurban itu jadi bagian biasanya konsumsi itu dikhususkan oleh dari Departemen Kiprah Muslimah dengan KCC gitu ya, dengan KCC Cermin. Kemudian juga satu lagi apa tuh? Kalau ada kegiatan apa ya? Imtihan ya. Ya ini nanti bentar lagi imtihan. Ya biasanya tiap bulan Desember ya imtihan. Yaitu imtihan, kemudian rihlah. Juga rihlah ya. Paling suka rihlah. Ya karena ya guru ngaji juga butuh healing, refreshing. Karena udah terlalu banyak mengajar ya. Sekian mungkin ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu yang sudah datang ke sini gitu, sudah bersedia. Oke guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Dan nanti kita ketemu lagi di Ngojai Part 3. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.